Oke, di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana rumus dasar-dasar ya, rumus dasar-dasar Excel yang paling sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini tabelnya sudah saya saya cantikkan lah, saya katakan ya. Di tabel sebelumnya kan belum rapi ya. Ini udah saya rapikan tabelnya. Sudah kayak saya kasih nama barangnya, stoknya juga, harganya juga sudah saya kasih. Kita akan mulai rumus dasar Excel. Untuk memulai rumus di Excel, teman-teman harus menggunakan yang namanya sama dengan seperti ini. Ya, dimulai dengan sama dengan. Nah, kemudian saya ingin menjumlahkan, misalnya menjumlahkan apa? Misalnya harga pena ini ingin saya jumlahkan dengan harga buku tulis isi 50 ini. Maka saya buat sama dengan, saya klik selnya. Udah, saya klik ya teman-teman. Saya klik selnya, kemudian saya tekan tanda plus atau tanda tambah. Lalu saya klik lagi sel berikutnya yang ingin saya jumlahkan dengan sel yang pertama tadi yang ini. Saya klik yang ini ya, sel berikutnya. Lalu saya tekan enter di keyboard. Maka muncul seperti ini. Oke, muncul seperti ini. Uniknya kalau kita menggunakan rumus di Excel, apabila kita ubah nilai atau harga dari barang ini, contohnya ini kita rubah menjadi 4.000 misal ya, 4.000. Nah ini ya, saya enter, maka ini juga akan ikut berubah. Nah itu dia ya, kalau kita menggunakan rumus di Excel. Nah itu ya, saya kembalikan aja 3.000, saya enter. Udah, itu adalah penjumlahan. Kemudian nanti ada yang namanya pengurangan. Sama caranya teman-teman, sama dengan klik selnya, kemudian tanda kurang seperti ini, kemudian ingin kita kurangkan dengan ini yang di bawahnya, saya klik, kemudian saya enter, maka hasilnya 1.500. Karena 3.000 dikurang 1.500, hasilnya 1.500. Kalau teman-teman rubah, misalnya sama seperti tadi, ininya nilainya 1.000, maka yang dirumus juga akan berubah. Oke ya, saya kembalikan aja 1.500 ya. Oke, selanjutnya adalah kali, sama dengan kita klik selnya, kemudian kali ya. Tidak mesti sama ya harga ya, boleh beda sel, nggak mesti satu kolom yaitu kolom D, tidak. Nah, boleh kita bedakan, misalnya kita kali dengan mana, stok. Nah gitu ya, saya enter, hasilnya seperti ini. Kalau saya rubah misalnya stoknya menjadi 15, maka nilai di rumus tadi juga berubah. Nah itu ya teman-teman, itulah enaknya kalau kita menggunakan rumus di Excel. Oke, kali sudah, sekarang bagi. Saya akan bagikan misalnya yang ini ya, saya bagikan, bagi itu garis miring ya, slash garis miring, kemudian saya bagi sama ini. Jadi sel D6 saya bagikan dengan sel C4 ini, artinya 25.000 saya bagikan dengan 10 ini, maka hasilnya menjadi 2.500 seperti ini. Kalau saya rubah lagi di sini, dia juga akan berubah. Hasilnya koma-koma ya. Nah itu dia, saya kembalikan aja 10. Oke, nah itu dia ya. Nah itu hasilnya. Selanjutnya kita akan naik tingkat lagi yang lebih lebih tinggi dari tadi ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Kita naik tingkat lagi, rumus yang lain. Tapi ini merupakan rumus dasar yang perlu teman-teman ketahui, karena ini sangat sering digunakan di Excel dan sangat sering digunakan kalau kita mengoperasikan Microsoft Excel dalam kerjaan ya, misalnya seperti itu. Contohnya jumlah stok.
Nah, ini stok yang mana ini ya, saya ingin jumlahkan stoknya. Bisa secara keseluruhan, artinya bisa semuanya saya jumlahkan, bisa saya pilih-pilih saja. Contoh ini saya pilih-pilih saja ya, sama dengan saya ingin menjumlahkan, maka saya gunakan perintahnya sum ya. Ini dia, saya double klik aja, muncul. Kalau sudah saya double klik, dia muncul langsung kurungnya, kurung pembukanya. Di sini ada number 1 itu yang mana yang ingin kita jumlahkan yang pertama. Kemudian diikuti titik koma. Kebetulan saya di sini settingan komputer saya itu titik koma. Nanti kalau di komputer teman-teman koma, lihat aja yang kecil ini ya. Habis number 1 ini ada titik komanya. Kalau di komputer teman-teman itu koma, maka ikuti koma. Jangan sama dengan saya ya kan gitu ya. Itu tergantung settingan komputer teman-teman. Jadi saya menggunakan titik koma. Number 1-nya yang mana? Misalnya saya ingin jumlahkan stok pena. Saya klik pena. Kemudian saya titik koma, ya kan? Nilai yang berikutnya saya ingin jumlahkan dengan buku tulis isi 50. Saya klik buku tulis isi 50 ini. Selnya ya. Sel stoknya ini saya klik. Yaitu sel C6. Titik koma lagi, saya klik misalnya yang bawah buku tulis isi 100. Nah, seperti itu. Nah, baru tutup kurung. Sebenarnya di enter saja sih bisa langsung, cuman nanti ada pesannya kalau di enter. Kalau langsung teman-teman tutup kurung tidak ada pesannya. Saya enter ya. Nah, tidak ada pesannya apa-apa. Beda dengan nanti langsung teman-teman enter ya. Nah, beda. Ini cara mengeditnya. Contoh saya edit rumusnya, double klik ya. Nah, seperti itu ngeditnya. Nah, ini saya tanpa kurung penutup ya. Nah, ini tidak ada, langsung saya enter. Ini langsung aja ya, tidak ada pesan ternyata ya. Biasa ada sih di Microsoft, mungkin Microsoft Excel di bawah ini ya, muncul pesannya ya. Nah, kadang mau gitu muncul pesannya. Nah, ini tidak ada ya, langsung dia. Ini kita hilangkan aja garis namanya underline-nya. Nah, kita hilangkan ya underline, garis bawahnya. Oke ya. Cara mengedit rumus Excel tadi selain double klik, teman-teman bisa tekan F2 di keyboard. Langsung deh seperti itu. Ya, seperti itu. Saya mau gantilah di sinilah ya. Titik koma yang ini C9-nya saya gantilah. Misalnya jadi ini penggaris, jadi C8. Kemudian saya enter. Hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman rubah misalnya penanya harganya 15, maka dia akan berubah. Lihat ini rumusnya. Hasilnya maksud saya. Rumusnya tetap ya. Hasilnya berubah. Hasilnya berubah. Saya double klik. Kalau saya ingin menjumlahkan keseluruhannya stok ini ya, tidak saya pilih-pilih, maka ini saya hapus ya. Saya hapus dari awal aja, kurungnya juga saya hapus. Saya blok selnya, range-nya. Jadi range dia ya. Saya blok range-nya. Range mana? C4 sampai C9. Gitu caranya. Di blok seluruhnya, tidak dipilih-pilih. Langsung enter boleh, tutup kurung juga boleh. Biasakan aja tutup kurung ya teman-teman, karena kita lagi belajar dasar. Tutup kurung nanti menyalahi ketentuan nantinya. Tutup kurung ya. C4.2 C9, artinya range dari sel C4 sampai C9 itu kita blok, baru di enter. Hasilnya seperti itu, dijumlahkan seluruhnya. Kalau teman-teman nggak percaya, jumlahkan aja lah, pakai manual boleh, pakai kalkulator juga boleh, tapi saya rasa udah pas ini. Oke ya. Kemudian lanjut ke rumus berikutnya. Tadi adalah fungsi sum ya, fungsi sum kita kasih keterangan. Yang berikutnya adalah rata-rata. Rata-rata ini bahasa Inggrisnya average. Jadi sama dengan average. Ini dia. Double klik aja teman-teman biar muncul langsung kurung pembukanya. Seperti itu. Bisa dipilih juga teman-teman. Ada ketentuan number 1 titik koma, number 2 gitu ya. Saya contoh jumlahkan 15 titik koma. Kok penjumlahan. Saya rata-ratakan. Kemudian ini 12, ya kan? Titik koma lagi. Yang ini 15. Tutup kurung ya. Enter.
Nah, ini hasilnya teman-teman, 14 ya. Hasilnya 14. Kalau secara keseluruhan ya, kita rata-ratakan. Saya hapus ya. Ini semua ya. Tadi kan saya pilih-pilih. Sama dengan average, buka kurung, saya rata-ratakan semuanya. Nah, gitu ya. Jadi range-nya C4 sampai C9, C4.2 C9 itu namanya range. Ya. Saya enter, langsung muncul koma-koma rata-ratanya. Dijumlahkan, kalau rumus matematika itu kan dijumlahkan 15 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15 dibagi datanya ada 6 bagi 6. Inilah hasilnya. Itulah rata-rata kalau di rumus manualnya, ya kan? Kemudian banyaknya jenis barang. Nah, ini saya buat ya teman-teman, rumusnya itu sama dengan kon. Nah, ini dia. Ada kon E ya. Nanti kita lihat bedanya. Saya gunakan dulu yang kon. Nah, saya nggak usah pilih ya, langsung aja ya. Jumlahnya semua aja saya blok. Nah, tadi kan yang pilih-pilih sudah saya kasih tahu tadi ya. Nah, ini langsung aja semua saya kon yang stoknya. Nah, ini bukan menjumlahkan, tapi jumlah banyaknya ya. Bukan menjumlahkan keseluruhan 15 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 14 tambah 15, tidak. Banyaknya data tersebut, banyaknya barang tersebut ada berapa. Tapi kita gunakan kon. Nah, ya. Coba kita lihat, enter. Nah, hasilnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 6. Itu yang saya blok itu range-nya yang bentuk ini angka. Yang menggunakan kon itu adalah angka ya. Double klik ya. Ini kon ini angka teman-teman. Kalau seandainya saya blok nanti nama barangnya, hasilnya tidak ketemu. Contoh ya. Kita pakai kon ya, kita blok nama barangnya ini. Harusnya kan ada 6 barangnya itu ya kan, banyaknya ya kan. Tapi hasilnya lihat 0. Nah, karena kon itu digunakan untuk angka gitu loh teman-teman ya. Kon itu digunakan untuk angka, bukannya ini teks, bukannya huruf, bukannya kata gitu ya, tapi angka. Maka untuk menggunakan dianya berupa teks seperti ini bisa juga sih, tapi pakai kon E. Ini dia. Kita blok seperti itu ya. Baru tutup kurung, enter. Hasilnya tetap 6. Ingat teman-teman, kalau dia angka kita gunakan kon, kalau dianya berupa huruf maka gunakan kon E. Paham ya teman-teman ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke rumus dasar berikutnya, yaitu ini kita kasih keterangan lah ya. Fungsi average ya, rata-rata itu ya. Ini fungsi count atau count A. Nah, sekarang harga paling besar itu namanya maksimum. Paling besar, paling tinggi ya, sama lah itu ya teman-teman. Terserah teman-teman mau persepsinya apa. Ini yang paling besar atau paling tinggi. Rumusnya sama dengan max. Buka kurung. Ini bisa dipilih juga, saya tidak ajarkan pilih ya, langsung aja yang mana yang mau nilai tertingginya kita cari ya. Misalnya dari harga ini nilai tertinggi berapa. Tentu kalau kita lihat secara kasat mata, karena datanya masih 6 ya, gampang kita lihat tuh. Tentu jawabannya pasti 35.000 yang paling tinggi ya kan. Kalau datanya sedikit, kalau ribuan cemana ya teman-teman. Makanya digunakanlah rumus max ini. Saya blok. Jadi range-nya itu D4 sampai D9. Kemudian saya tutup kurung. Jawabannya pas yang saya katakan tadi, 35.000. Itu gunakan rumus max. Ya, gunakan rumus max. Max itu apa? Maksimum. Nilai terbesar atau tertinggi. Paling besar atau paling tinggi. Bolehlah bahasa seperti itu ya. Nah, ini kita kasih keterangannya fungsi max ya. Yang terakhir adalah harga paling kecil. Ini kebalikan max ya. Sama dengan min. Minimum. Buka kurung. Kita blok. Seperti ini. Ini range-nya. Kemudian tutup kurung. Langsung di enter.
hitam. Yang paling kecil adalah atau yang paling rendah adalah 1500. Ini bisa juga untuk stok, sama ya teman-teman. Sama, contohnya saya rubah untuk stok ya. Sama aja sih. Sama dengan min di blok. Ini angka semua ya, max sama min itu ya angka ya. Nggak boleh huruf, nanti hasilnya nggak ada lah nilai tertingginya apa gitu kan. Nah, ini saya stok ya, saya coba. Berarti nilai terendah nanti jawabannya berapa teman-teman? Ya, 11. Harusnya jawabannya 11. Enter. 11 kan. Coba kita apa tadi ya? Huruf. Tadi kan harusnya nggak bisa ya. Nah ini. Kalau di dalamnya huruf semua, kalau ada angkanya bisa. Nah, ya kan? Nah, ini kita tes. Ini kan ini ada angkanya nih. Ya, kita coba lah ya. Ada angkanya nih ya. Nah, nggak huruf semua ini. Nah, ini ada angkanya nih. Ada 1 2 ya. Tapi gitu pun kita tes lah, mau apa enggak? Oh, hasilnya 0 ya, teman-teman. Ternyata tidak mau ya. Ternyata tidak mau. Walaupun di dalam itu ada angkanya, kalau dia di dalamnya ada hurufnya juga, ternyata tidak mau. Jadi kalau angka yang di max dan di min itu angka teman-teman. Karena nilai tertinggi, nilai terendah itu harus murni dia angka. Max dan min itu harus murni angka. Nah gitu ya teman-teman ya. Saya rasa penjelasan saya ini sudah cukup ya tentang rumus-rumus dasar Excel yang paling sering kita gunakan nantinya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.